5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar untuk tema 7, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Amati gambar berikut ini. Ini Udin dan teman-temannya bermain bola tangan di air. Mereka sedang berolahraga di kolam renang adik-adik. Ingat, dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga keselamatan kalian. Di sini, Benny dan teman-temannya sedang bermain bola tangan air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola. Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Pernahkah adik-adik bermain di air? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bersama-sama dengan teman kalian bermain di air? Pasti rasanya senang ya adik-adik ya. Nah, di sini Edo, Benny dan teman-temannya juga bermain di dalam air. Nah, mereka bermain bola tangan. Sekarang kita akan mengenal apa itu bola tangan. Bola tangan merupakan olahraga dalam permainannya dilakukan dengan cara beregu, di mana setiap regu akan berjuang memasukkan suatu bola ke gawang lawan. Karena permainan ini itu mirip dengan sepak bola yang pada umumnya. Tetapi kalau sepak bola kita memakai kaki untuk menendang, dalam bola tangan ini kita menggunakan tangan untuk melempar dan menangkap bola. Bola tangan memiliki pemain yang terdiri dari 7, paling banyaknya 7 pemain atau 4 pemain dalam satu regunya. Dan tim dengan 7 peserta pemain inti tersebut termasuk kiper. Dan terdapat beberapa pemain cadangan yang berguna untuk dapat digunakan saat nanti mengganti pemain inti kalau ada pemain intinya yang sedang cedera. Nah, sistem olahraga bola tangan ini sangat mirip dengan permainan sepak bola. Namun terdapat beberapa perbedaan antara peraturan dan tekniknya. Sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit daripada permainan sepak bola. Nah, teknik dasar dalam bola tangan. Di dalam sebuah olahraga pasti memiliki beberapa teknik dalam permainannya, sehingga sangatlah penting bagi pemain untuk mengetahui teknik dalam permainan tersebut. Nah, teknik dalam permainan dasar bola tangan ini adalah teknik mengoper menggunakan satu tangan. Teknik operan dengan menggunakan satu tangan memiliki beberapa tujuan terhadap teman satu tim supaya lawannya terkecoh. Berikut teknik operan menggunakan satu tangan. Ya, yang pertama adalah operan samping. Operan samping adalah pada saat harus sedikit miring ya, dengan mengarah ke gawang sehingga kedua lutut akan membentuk posisi seperti akan terbang dan pastikan mengarahnya ke samping. Lalu ada operan membalik. Operan membalik adalah salah satu teknik yang tujuannya untuk mematikan bola dan mengarah ke gawang lawan dengan posisi tubuh harus sedikit membungkuk dan menyamping. Sehingga saat melakukan passing akan mendapatkan serangan yang mematikan. Lalu ada operan seperti lemparan lembing. Teknik operan ini hampir mirip ketika kita melempar lembing.
pemain harus mengambil posisi berdiri tegak, sehingga saat memegang bola dapat melakukan lemparan dengan sempurna. Nah, itu tadi teknik mengoper bola dengan satu tangan. Lalu teknik menggiring bolanya. Teknik menggiring bola adalah salah satu teknik dasar seperti permainan sepak bola. Hanya kalau perbedaannya itu kalau sepak bola memakai kaki, kalau bola tangan ini kita memakai tangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan sebuah kemenangan. Teknik ini sangat dibutuhkan dalam latihan karena dengan dapat melakukan teknik ini dengan baik akan membutuhkan tangan yang elastis sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam bermain dan dapat memantulkan bola. Lalu teknik menembak. Nah, di sini atau teknik shooting atau lemparan yang kuat. Nah, teknik menembak ini menjadi kuncinya adik-adik ketika kita harus menembakkan bola ke gawang lawan. Di bawah ini terdapat beberapa macam teknik menembak atau shooting dalam permainan bola tangan ini ya. Ada tembakan dengan cara melompat, tembakan dengan cara berdiri, the fall shoot, tembakan menyamping, the dive shoot, tembakan membalik, dan tembakan melayang. Jadi kalian bisa baca di sini beberapa teknik dalam kita menembak bola ke arah gawang lawan. Jadi adik-adik bisa melihatnya ya dan bisa membacanya tentang teknik ini. Kita lihat peraturan permainan bola tangan. Setelah mengetahui beberapa penjelasan tadi di atas, maka kamu dapat terapkan peraturan-peraturan permainan sebagai berikut. Jadi peraturan permainannya yang pertama adalah lamanya permainan. Permainan bola tangan terlebih dahulu harus diketahui adalah untuk regu putra memiliki lama permainan sekitar 2 kali 30 menit, sedangkan 10 menitnya untuk istirahat. Dan untuk permainan perempuan memiliki waktu yang berbeda. Kalau permainan perempuan itu 2 kali 20 menit dan istirahatnya 10 menit, atau 2 kali 15 menit tanpa waktu jeda untuk beristirahat. Jadi permainan bola tangan antara regu putra dan regu putri itu berbeda. Terjadinya pelanggaran atau offside. Jadi kalau offside itu juga ada di sepak bola, ada juga di bola tangan. Nah, permainan yang satu ini dapat disebut sebagai pelanggaran yang terjadi apabila regu dalam dapat menguasai bola di daerah offside lebih dari pemain. Jadi hampir sama dengan offside di sepak bola. Nah, terjadinya gol. Gol akan terjadi apabila permainan dapat dimulai dari beberapa titik atau lemparan permulaan dalam permainan sehingga gol akan dinyatakan karena telah melewati garis gawang. Itu tadi permainan tentang bola tangan. Saat bermain bola tangan, Benny dan Edo bercakap-cakap dan ada kata sapaan dalam percakapan tersebut. Ini antara Edo dan Benny. Benny berkata, "Edo, lempar bolanya ke aku." Nah, di sini kata Benny ini ada kata sapaannya, yaitu Edo. Lalu Edo menjawab, "Baik Benny, tangkap dengan benar ya." Nah, di sini Edo memanggil Benny dengan kata sapaan Benny. Benny menjawab, "Baik, aku tangkap." Nah, di sini tidak ada kata sapaan. Lalu Edo menjawab, "Ini Benny." Nah, di sini ada kata sapaannya yaitu Benny. Jadi kata sapaan itu adalah ketika kita memanggil seseorang, ya. Nah, sekarang kamu buat kalimat percakapan berdasarkan gambar yang ada dan jangan lupa ada kata sapaan. Nah, di sini Kak Cira punya gambar. Kalian coba buat percakapan yang di situ mengandung kalimat atau kata sapaan. Nah, di sini Kak Citra membuat percakapan ini antara Siti dan Bariah, ya.
Mbak Siti berkata, "Baria, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya." Nah, di sini ada kata sapaannya adalah Baria. Lalu Baria menjawab, "Baik Siti, aku ajak teman-teman ya." Nah, di sini Baria memanggil Siti dengan kata sapaan Siti. Seperti itu adik-adik. Kalian bisa buat percakapan yang lain dari yang Kak Citra buat. Lalu di sini Kak Citra mau tunjukkan wisata-wisata yang ada di Indonesia selain kebun binatang. Salah satunya di sini adalah Pulau Komodo. Apakah kalian tahu Pulau Komodo itu apa? Nah, yuk kita cari tahu. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Adik-adik, pernah tidak kalian melihat komodo? Kalau Kak Citra belum pernah melihat secara langsung, tetapi kalau gambar-gambarnya Kak Citra sudah pernah melihat adik-adik. Nah, di sini ada gambar komodo. Wah, sangat besar ya adik-adik ya komodo itu, binatang komodo ini. Dan binatang komodo ini juga berbahaya adik-adik. Walaupun berbahaya, binatang komodo ini dilindungi dan merupakan salah satu warisan situs dunia. Jadi kalian harus tahu bahwa ini adalah hewan yang sangat dilindungi. Maka diciptakanlah satu pulau di sini yang isinya adalah komodo-komodo ini bisa hidup secara bebas, yaitu Pulau Komodo. Kalau kalian berkunjung ke sana, kalian harus hati-hati dan harus ditemani oleh pawang komodo supaya tidak berbahaya bagi kalian. Karena komodo ini suka makan daging adik-adik seperti buaya. Nah, itu tadi tentang Pulau Komodo. Sekarang kita lihat untuk wisata berikutnya yang ada di Indonesia yang sangat menarik, yaitu Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, kita lihat nih adik-adik, seperti apa sih Raja Ampat ini? Wah, bagus ya adik-adik ya. Nah, di Raja Ampat ini adik-adik, airnya sangat jernih. Kalian bisa melakukan penyelaman. Kalau kalian nanti sudah dewasa dan pergi ke sini, kalian bisa menyelam di sekitaran laut atau pantainya, karena di sini airnya sangat jernih dan terumbu karangnya sangat bagus. Ini adalah bagian dalam dari laut yang ada di Raja Ampat. Terumbu karangnya dan ikan-ikannya sangat bagus sekali. Nah, nanti kalau kalian dewasa, kalian bisa berkunjung ke sini, kalian bisa melihat nih tentang laut-laut, hewan-hewan, karang-karang, pulau-pulau yang ada di Raja Ampat. Sekarang kita masuk ke tempat wisata berikutnya, yaitu Candi Borobudur. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Kak Citra sudah pernah nih pergi ke sini. Nah, Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814.
Nah, di sini Candi Borobudur ini merupakan candi agama Buddha yang terbesar di dunia, adik-adik. Nah, itu adanya di Indonesia, berada di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau kalian pernah ke sini, kalian pasti tahu betapa besar dan megahnya Candi Borobudur ini. Mari kita lihat gambarnya, adik-adik. Nah, ini Candi Borobudur, sangat besar sekali, adik-adik. Nah, Kak Citra berharap kalian bisa datang ke Candi Borobudur ini dan menikmati betapa Indonesia itu kaya akan budaya. Tempat wisata berikutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh tim Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Jadi di tempat ini berada di Jakarta, adik-adik. Nah, di tempat ini kalian akan melihat berbagai macam pulau yang ada di Indonesia tapi dalam versi mini. Begitu juga dengan semua kebudayaannya, dari rumah adatnya, dari senjata tradisionalnya, dari suku bangsanya, lalu dari pakaian adatnya. Kalian bisa lihat di Taman Mini ini. Nah, kita lihat ya adik-adik ya gambarnya. Nah, inilah yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Tempatnya sangat luas sekali adik-adik, karena di sini ada berbagai macam replika dari semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya, Taman Mini Indonesia Indah seperti ini. Siapa yang kalian pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Lalu kita lihat untuk tempat wisata berikutnya, yaitu Danau Toba. Danau Toba itu berada di Sumatera Utara. Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara. Nah, Danau Toba ini berada di Pulau Sumatera Utara. Danau ini sangat luas adik-adik. Nah, danau ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari Indonesia maupun wisatawan dari luar negeri atau mancanegara. Nah, kita lihat ya, Danau Toba ini sangat luas, bahkan di situ dikelilingi oleh gunung yang sangat besar. Nah, kalian yang tinggal di Sumatera Utara, apakah kalian pernah pergi ke tempat ini adik-adik? Nah, kalau pernah, coba ya tulis kolom komentar kalian di bawah ini. Oke, yuk kita lanjutkan. Lalu ada Batu Secret Zoo. Nah, Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Ini merupakan kebun binatang modern. Jadi ini berasal di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, ini adalah gambar-gambarnya adik-adik. Jadi di sini adalah kebun binatang dalam versi modern. Di sana tempatnya itu sangat bagus dan ada berbagai macam wahana yang bisa kalian nikmati. Nah, di kota kita Semarang, di kota Kak Citra juga, itu banyak tempat pariwisatanya. Contohnya seperti Lawang Sewu, ada Tugu Muda, ada juga Sampokong dan lain sebagainya. Coba kalian cari tahu tempat wisata di daerah kalian masing-masing. Kak Citra berharap kalian mengetahui tempat wisata apa ya yang ada di daerahku, sehingga kalian bisa memperkenalkannya kepada teman-teman kalian. Oh, di daerahku ini ada tempat wisata seperti ini loh. Jadi
kita semakin tahu betapa kayanya Indonesia ini akan budaya dan tempat wisata. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Membuat kreasi maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya ini membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Adik-adik, tuliskan kembali nih cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, atau orang lain yang kita pelajari di tema ini. Kalian bisa ceritakan kembali cerita-cerita tersebut kepada teman, kepada guru, atau kepada orang lain. Adik-adik, di sini berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping ini. Nah, kita lihat ya, di sini ada pecahan 1/2. Apakah gambar pertama ini merupakan pecahan 1/2? Tidak ya adik-adik. Lalu gambar ini juga tidak 1/2, ini 1/4, ini dan ini 1/4 juga. Kalau yang ini adik-adik, apakah ini pecahan 1/2? Iya, berarti kita centang. Apakah ini 1/2? Iya juga, berarti ini kita centang. Apakah ini 1/2? Tidak ya adik-adik ya, berarti kita silang. Lalu kita lihat pecahan berikutnya adalah 1/3. Apakah ini 1/3? Ya, ini 1/3 adik-adik. Apakah ini 1/3? Tidak ya adik-adik ya, ini 1/2. Apakah ini 1/3? Iya adik-adik. Apakah ini 1/3? Ya, ini masuk pecahan 1/3. Lalu gambar berikutnya, apakah ini pecahan 1/3? Tidak ya adik-adik ya, ini pecahan 1/4. Berikutnya, kita mencari mana yang termasuk dalam pecahan 1/4. Gambar yang pertama, apakah ini gambar menunjukkan pecahan 1/4? Iya, ini gambar 1/4. Lalu gambar yang kedua, apakah ini 1/4? Tidak ya adik-adik ya, ini menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Lalu gambar yang ketiga, apakah ini 1/4? Iya adik-adik. Kalau yang ini juga 1/4. Kalau yang ini adik-adik, ini bukan 1/4, ini 1/3. Lalu gambar yang terakhir, ya ini 1/4. Jadi adik-adik sudah mengetahui nih mana yang termasuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah adik-adik, sekarang coba buatlah gambar yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Di sini ada beberapa soal cerita, mari kita selesaikan bersama-sama adik-adik. Yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya itu bertugas membuat maket. Nah, berapa siswa yang bertugas membuat maket? Karena kita mau mencari setengah dari kelompok Siti ini, maka kita membagi keseluruhan siswa itu dibagi menjadi 2 adik-adik. Jadi kalimat matematikanya itu atau cara mengerjakannya itu 12 siswa dibagi 2. Nah, di sini kita mencari 12 dibagi 2. Adik-adik ingat kembali di semester 1 kita sudah belajar pembagian, bahwa pembagian itu bisa dikerjakan dengan pengurangan sampai hasil akhirnya 0. Nah, di sini Kak Citra tuliskan 12 ini kita kurangi 2 sampai hasilnya 0 adik-adik ya. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Belum 0 adik-adik ya. 10 kita kurangi 2 lagi sama dengan 8. 8 kita kurangi 2 lagi sama dengan 6. Lalu 6 kita kurangi 2 lagi sama dengan 4. 4 kita kurangi 2 lagi sama dengan 2. Lalu 2 ini kita kurangi 2 lagi sama dengan 0. Nah, di sini sudah sampai 0 nih adik-adik. Sekarang kita hitung berapa kali kita mengurangkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 siswa.
Jadi kalimat kesimpulannya atau kalimat jadinya, jadi siswa yang bertugas membuat maket ada 6 siswa. Jadi setengahnya itu berarti adalah 6 siswa. Kita lihat soal yang kedua. Kelompok Siti tadi berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian itu bertugas menulis kembali dongeng. Nah, berapa siswa yang bertugas membuat dongeng ini? Nah, karena yang dicari adalah sepertiga bagian, maka dari jumlah siswa yang ada yaitu 12, kita bagi menjadi 3. Jadi KM-nya atau kalimat matematikanya itu 12 siswa dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 ini kita ubah dalam bentuk pengurangan berulang sampai angka 0. Nah, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita hitung ada berapa pengurangan? 1, 2, 3, 4. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi siswa yang bertugas membuat dongeng ada 4 siswa. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya ya, yang ketiga. Siswa di kelas Siti itu berjumlah 24 siswa. 1/4 bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa ya yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara dibagi menjadi 4, karena di sini diketahuinya adalah 1/4 bagian dari 24 siswa. Maka kita cari 24 siswa dibagi 4. Nah, kita kurangi sampai hasil akhirnya 0 nih adik-adik ya, untuk mencari hasil 24 dibagi 4. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 24 siswa dibagi 4 itu sama dengan 6 siswa. Jadi siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah ada 6 siswa. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat nih supaya kalian lebih paham lagi, ada soal berikutnya. Di kebun binatang terdapat 8 ular. 1/4 bagian ular itu berbisa. Berapa ekor ular yang berbisa? Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah 1/4-nya, maka kita bagi 8 ini dibagi menjadi 4. Berarti 8 ular dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Kita cari dengan pengurangan berulang. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. Nah, di sini ada 2 kali pengurangan. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, jadi ular yang berbisa itu ada 2 ekor. Semoga kalian paham ya apa yang Kak Citra terangkan di sini. Nah, adik-adik, kalian sudah belajar nih membuat buah, bunga, dan hewan dari plastisin pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hewan-hewan yang kamu buat dari plastisin itu bisa kamu kumpulkan menjadi maket adik-adik ya. Maket itu adalah tiruan dari suatu benda atau tiruan dari suatu tempat. Misalnya seperti ini nih, ini maket kebun binatang. Nah, adik-adik bisa membuatnya. Bagaimana ya cara membuatnya dan alat bahannya apa saja? Nah, ayo kalian membuat maket kebun binatang sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas karton, kertas manila, lalu plastisin, lem kertas, cat air, lalu gunting, pensil, dan penggaris. Ini alat dan bahan yang
diperlukan. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah kalian membuat dasar maketnya dulu. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebarnya 40 cm. Lalu berilah warna sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua, kalian membuat binatangnya. Nah, buatlah beberapa hewan, boleh dari kertas manila atau boleh dari plastisin atau mungkin hewan-hewan yang sudah jadi adik-adik. Kemudian kalian beri warna. Nah, hewan itu juga bisa dibuat dari plastisin. Setelah itu kalian membuat pagar di sekelilingnya. Buatlah pagar dari kertas koran bekas yang digulung, kemudian kalian cat. Nah, rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem ya. Itu caranya membuat pagar. Berikutnya adalah membuat pohonnya. Nah, buatlah pohon dari kertas atau dari kertas koran yang digulung kemudian dicat. Setelah itu rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun ya. Kalian lem daunnya pada pohonnya. Setelah itu kalian bisa memasang binatang, pagar dan pohon pada dasar market yang kita buat tadi. Nah, pasanglah dengan menggunakan lem. Nah, nanti market kalian sudah jadi. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian ya adik-adik.